Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah. Sekali lagi dengan izin dan ketentuan ilahi, kita kembali bertemu dan juga bertamu di teratak halaqah akar tradisi ilmu. Saudara, seperti yang telah kita sama-sama war-warkan, malam ini kita akan membicarakan satu tajuk yang begitu istimewa sekali, iaitu berkaitan tentang leadership Rasulullah. Bersiaran secara langsung bersama kami dari Studio C, Sri Pentas. Saudara, sudah pastinya sepanjang minggu ini, di mana-mana sahaja, di sana-sini meriah dengan sambutan Maulid Rasul, dan sudah pasti huraian serta kupasan daripada para penceramah kita daripada sudut yang pelbagai telah diulas, dari segi sirahnya, dari segi manakibnya, pengajaran dan pelbagai. Malam ini, halaqah berhasrat untuk membongkar satu lagi rahsia, melihat satu lagi sudut kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggakan sudut ini hingga menjadikan Michael Hart menerusi buku beliau The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History telah menyenaraikan baginda sebagai manusia yang paling agung, tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ketamadunan manusia, berbanding dengan orang-orang lain yang rapat dengan mereka. Sebagai contoh, Nabi Isa AS diletakkan di tempat ketiga, Nabi Musa di tempat ke-16, John F. Kennedy di tempat ke-80 dan Ratu Elizabeth pertama di tempat ke-95. Apa rahsia menyebabkan beliau begitu unggul pada pandangan tokoh-tokoh kepimpinan barat ini? Justru halaqah pada malam ini akan melihat satu lagi sisi lain kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar dalam ruang lingkup ibadat ritual, bukan sekadar dalam aspek kekeluargaan atau kerohanian. Kita akan sama-sama insya-Allah melihat baginda Rasulullah terbukti sebagai super leader, bukan sekadar seorang leader, super leader yang telah sangat berjaya dan berkesan dalam setiap aspek, termasuk dalam soal integriti. Maka bersama dengan kami ikuti perbincangan yang akan merentas kebiasaan minda bersama ahli panel tetamu kita yang sangat berwibawa, dan diiringi juga dengan bacaan Al-Quran oleh qari kita yang juga berwibawa, yang insya-Allah menusuk ke hati. Baik saudara, bagi mengulas lebih lanjut, halaqah telah mengundang ke teratak pada malam ini seorang tokoh spiritual yang sangat prolific di Indonesia dan negara kita, yang juga merupakan pengasas ESQ Leadership Center yang sangat terkenal dengan siri-siri latihan sumber daya manusianya. Insya-Allah menerusi ketajaman pemikirannya dan komunikasinya yang begitu kemas dan padu, mudah-mudahan beliau akan dapat membimbing kita merentas relung sirah pada malam ini. Saya perkenalkan tetamu kita pada malam ini, yang bahagia Dr. Ari Ginanja Agustian. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Terima kasih kerana doktor sudi untuk mencuri dan mencari masa sehingga sebentar di teratak kami yang sepertinya malam ini. Terima kasih doktor. Alhamdulillah. Baik, ahlan wa sahlan. Baik saudara, sebelum kita menjelajah ke ruang perbahasan seperti biasa, ayuh kita hayati terlebih dahulu pesanan menerusi wahyu ilahi, dan seperti biasa halaqah mengundang qari kita Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman yang akan bersama-sama menggetarkan jiwa kita dengan alunan ayat suci Al-Quran yang tentunya menjadikan halaqah tak tengok rugi. Apa khabar Ustaz Tarmizi pada malam ini? Alhamdulillah khair. Baik, begitu segak bergaya pada malam ini kita membicarakan leadership Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan kita buat permulaan jamming pada malam ini. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Badli Shah, yang dikasihi Al-Fadhil Dr. Ari, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di penghulu segala hari ini kita dipertemukan lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan manfaat yang banyak buat kita insya-Allah. Di permulaan pertemuan pada malam ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu ayat daripada Al-Quranul Karim, iaitu daripada surah Al-Ahzab, juzuk yang ke-21, ayat yang ke-21. Mudah-mudahan ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan dapat sama-sama kita tengok Al-Quran dan sama-sama kita baca insya-Allah. Mudah-mudahan mendapat manfaat insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن
كان يرجو الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Mudah-mudahan ayat yang ke-21 yang saya bacakan tadi beri pedoman kepada kita. Saya tak bercadang nak ulas panjang kerana saya tak sabar nak mendengar kupasan daripada panel kita yang sangat saya minati ini. Wallahu a'lam. Jazakallah. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Itulah tadi bacaan ayat suci Al-Quran, dan seperti yang telah nyatakan kita tidak sabar mendengar sedikit ulasan daripada tetamu kita. Cuma sebelum itu saya nak bertanya kepada Dr. Ari. Kalau kita melihat kepada senario semasa, umat Islam hari ini lebih senang untuk menjadi pengekor, bukan lagi pelopor. Sering terkebelakang, terpuruk, tersudut di lorong-lorong kehidupan, jarang ke hadapan. Adakah fenomena ini ada kaitan dengan leadership itu sendiri? Silakan doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Badli, Ustadz Tarmizi yang dirahmati Allah. Malam ini malam yang khas karena kita dalam suasana Maulidul Rasul. Memang kita perlu lihat sesuatu yang istimewa dari Nabi Muhammad SAW, sehingga ia dijadikan manusia nomor 1 dalam ilmu leadership dari 100 tokoh-tokoh besar dunia. Mengapa? Michael Hart mencoba melakukan riset, siapakah orang yang paling besar pengaruhnya di dunia? Ternyata pilihannya adalah Nabi Muhammad SAW, yang mampu merubah dunia dalam jangka waktu hanya hitungan 22 tahun. Dari sebuah tempat yang kecil yang namanya Mekah Madinah. Saat itu orang Persia atau Parsi, Romawi tak nak datang situ. Karena tempat yang saat itu dianggap tidak seperti tempat yang lain. Kemudian Nabi Muhammad memimpin sepasukan kecil dan boleh mengalahkan Persia, Romawi dalam hitungan yang sangat singkat. Setelah itu Nabi Muhammad meninggal dunia dan perubahan besar tercipta luar biasa. Dilanjutkan dengan Bani Umayyah, Abbasiyah, dan terus hingga ratusan tahun, 1400 setelah itu leadershipnya atau pengaruhnya terus tak pernah berhenti hingga saat ini. Ini yang membuat mereka heran. Pengaruhnya begitu besar dari sekelompok kecil orang yang hidup di Mekah Madinah yang tak pernah didatangi oleh orang Romawi dan Persia. Tapi yang mampu menciptakan perubahan yang begitu besar. Apa rahasianya? Michael Hart melakukan sebuah riset bahwa kehebatan Nabi Muhammad, ia mampu menggabungkan urusan ukhrawi atau akhirat dan urusan duniawi saat bersamaan. Inilah sesungguhnya kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi 1400 tahun setelah itu kita memisahkan kekuatan ini. Seolah urusan akhirat hanyalah untuk akhirat. Urusan dunia hanyalah untuk dunia. Sehingga nampaklah dua kekuatan yang terpisah. Oleh karena itu, apa kunci rahasia Nabi? Menggabungkan keduanya. Hingga apabila kita boleh menggabungkan kekuatan ini, hingga semua hanya satu urusan, itu maka seperti dua kekuatan yang disatukan, maka niscaya Islam akan bangkit kembali. Akan tetapi yang terjadi saat ini adalah ketika kita bicara leadership, maka kita ambil dari barat. Betul. Ketika bicara rohani, kita belajar dari ilmu
agama. Seolah agama adalah untuk akhirat saja, untuk mati, sedangkan leadership dari barat untuk dunia. Ya, apabila ada seorang manusia kemudian dia melihat dua hal, kiri dan kanan, maka dia tak pasti mana yang mau dituju, ke kiri kah, ke kanan kah. Maka kuncinya adalah bagaimana menyatukan kedua hal ini, maka insya Allah Islam akan bangkit dan jaya kembali. Inilah kekuatan yang membuat Michael Hart kagum. Bagaimana mungkin dia boleh menyatukan ini? Ya, oleh karena itu kunci kita adalah bagaimana membawa ini kembali menjadi satu untuk membangun kekuatan seperti yang dulu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah kita. Baik, terima kasih Dr. Ari. Begitulah saudara, gabungan baginda dalam soal leadership ini adalah soal menggabungkan antara hal-hal duniawi dan juga ukhrawi. Bukannya mengasingkannya hingga mata kita hampir tidak tahu mana nak dipandang, ya, kiri ataupun kanan. Namun bila digabungkan dia menjadi suatu sinergi yang begitu hebat. Sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang kita nak bincangkan kerana hari ini di sekeliling kita terlalu banyak teori-teori pengurusan. Prof Jules measurement-nya 5S dan pelbagai lagi. Namun saya kira kita akan berzikir dahulu seketika. InsyaAllah kita akan jumpa selepas ini. Halakah tak tengok rugi. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Terima kasih saudara kerana masih lagi sudi dan setia bersama kami hingga ke saat ini. Kita sedang membincangkan satu tajuk yang begitu istimewa sekali bersempena dengan keluaran khas atau keluaran istimewa Maulid Rasul, iaitu kita membincangkan leadership Rasulullah. Artinya kepimpinan yang ada pada baginda Nabi kita. Seperti yang telah kita bincangkan pada peringkat pertama perbincangan tadi, hari ini malangnya ada di kalangan umat Islam yang mencari-cari kiblat dalam soal panduan pengurusan mereka melihat kepada penulisan di barat. Sebagai contoh, begitu ramai yang membaca buku garapan David Barron tentang persoalan Moses on Management, melihat nilai-nilai yang ada pada Nabi Musa dalam soal pengurusan, ataupun melihat garapan Charles Mans menerusi The Wisdom of Solomon at Work, melihat kebijaksanaan Nabi Sulaiman di dalam bekerja. Namun saya kira saya nak minta kepada tetamu kita Dr. Ari Ginanjar, bagaimana jadi begitu? Umat Islam seolah-olah terlepas pandang atau menjadi rabun begitu bila dalam soal melihat Rasulullah daripada aspek leadership ini kurang. Tapi kalau leadership itu barat sebagai university leadership. Mengapa ini terjadi? Ya karena sebenarnya kita tanpa sadar sudah memisahkan kecerdasan atau kekuatan kita. Kita punya 3 kekuatan, yaitu pertama kekuatan intelektual, kekuatan emosional, dan kekuatan spiritual. Dan juga kita punya 3 kecerdasan. Kecerdasan IQ, EQ, dan SQ. Akan tetapi yang terjadi saat ini, tanpa sadar kita hanya fokus kepada IQ untuk membangun minda. Minda orientasinya adalah material. Minda orientasinya adalah fisikal. Sehingga yang terjadi adalah bagaimana manusia tanpa sadar terus berlomba untuk mengejar fisikal, untuk mengejar minda, tapi tertinggal dari sisi spiritual. Kemudian dari yang terjadi saat ini adalah mereka fokus juga ke spiritual. Tetapi dia terpisah ketika dia siang hari atau pagi hingga petang dia berbicara tentang intelektual, kemudian malamnya dia bicara tentang nilai-nilai ritual agama, tapi tidak dibawa di dalam aplikasinya. Kemudian ia belajar. Akan tetapi yang terjadi, nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak dijadikan sebagai panduan. Contohnya, Nabi Muhammad SAW sesungguhnya adalah seorang leader yang mampu menciptakan sebuah influencing yang sangat hebat. Nah, inilah yang harus kita pelajari. Bagaimana ia mampu merubah sebuah tamadun dari kegelapan kota Mekah dan Madinah, kemudian menjadi sebuah kemajuan yang luar biasa. Nabi Muhammad memulai dari diri sendiri. Sebelum ia berdakwah, sebelum ia menciptakan sebuah perubahan dan perbedaan, yang dilakukan adalah ia menjadikan dirinya memiliki 4 values yang sangat hebat. 4 values inilah yang sering saat ini dinamakan personal values. Personal values ini adalah branding dari
Nabi Muhammad SAW. Hasil riset dunia telah mencoba melihat dari seluruh benua, apakah di benua Amerika, apakah di benua Eropa, apakah di benua Asia. Setiap 7 tahun, Kouzis dan Posner untuk melakukan sebuah riset, apakah karakter yang diinginkan untuk menjadi seorang CEO atau seorang leaders. Maka hasil riset tersebut mengatakan yang pertama adalah trust atau integrity, kemudian responsibility, kemudian visioner, kemudian smart. Ya, selanjutnya dia memiliki juga nilai-nilai moral yang luar biasa. Kalau kita lihat hal ini, maka sesungguhnya itu diajarkan oleh Nabi melalui 4 personal values atau 4 branding dari Nabi. Yang pertama, dia memiliki integrity atau jujur, honest, yang disebut dengan sidik. Yang kedua adalah dia memiliki trustworthy, kepercayaan yang dipercaya hingga dijuluki Al-Amin, yang dinamakan dengan amanah. Akan tetapi Nabi juga menunjukkan profesionalisme yang kemudian dinamakan fatonah atau cerdas. Yang keempat, ia memiliki ilmu leadership yang dinamakan tablik. Inilah 4 personal values Nabi yang sekarang menjadi impian CEO seluruh dunia, yang menjadi harapan CEO seluruh dunia dan menjadi tools untuk berjaya di dalam syarikat atau di dalam organization di seluruh dunia. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan dunia saat ini. Dahulu, ketika katakan berapa ratus tahun yang lalu, dunia berpikir tentang hanya pertanian agriculture era. Kemudian berpindah kepada industrial era di Inggris. Kemudian setelah itu ke information era setelah IBM. Tapi setelah krisis dunia yang terjadi di Amerika seperti WorldCom, Enron, kemudian yang terakhir subprime mortgage di Amerika dan menimbulkan krisis besar di Amerika dan kemudian Yunani hampir bankrupt dan dunia terpengaruh, maka akhirnya dunia berpikir this is new era. Apakah era baru itu? Dunia mengatakan this is ethical era, culture era. Ini semua membuktikan bahwa era kenabian itu selalu senantiasa hidup di setiap zaman. Yang dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak merubah satu kaum sebelum mengubah jiwa mereka sendiri. Saat inilah manusia sadar bahwa tidak akan pernah berubah dunia ini sebelum mereka merubah jiwa. Nabi Muhammad SAW, dia diturunkan untuk akhlak. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Tetapi bahasa sekarang disebut karakter. Bahasa di sekarang disebut leadership. Jadi tidak lain sesungguhnya Nabi Muhammad diturunkan untuk membangun akhlak, membangun karakter, membangun leadership. Karena inilah kunci untuk melakukan sebuah perubahan. Sekarang lihat, di seluruh dunia manusia bicara leadership. Seluruh dunia bicara tentang karakter. Dan seluruh dunia sesungguhnya tanpa mereka sadar, mereka sedang memimpikan 4 sifat Nabi Muhammad SAW. Kalau ini semua disadari, maka tidak ada lagi CEO yang lebih hebat kecuali CEO yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Dr. Ari. Begitulah saudara melihat apa yang ada pada Nabi dari sudut nilai-nilai leadershipnya. Dan seperti yang kita semua tahu bahawa baginda sebagai seorang pemimpin telah menghadapi pelbagai ujian dan rintangan dan juga cabaran. Tetapi sirah menunjukkan bahawa baginda berjaya mengatasinya satu demi satu. Saya nak kaitkan dengan Dr. Ari. Setiap manusia, kita malam ini bercita-cita nak menjadi pemimpin dan kita pun adalah pemimpin di bidang masing-masing. Seperti yang pepatah orang Jerman mengatakan, Leiden is Leiden. Seorang pemimpin perlu bersedia untuk bertanggungjawab, perlu bersedia untuk menderita, ada ujiannya. Kalau kita nak kaitkan dengan sirah, barangkali apa kita sebagai manusia, sebagai orang biasa, nak jadi pemimpin, nak berjaya melepasi Leiden itu, penderitaan dan ujian itu. Silakan. Ya, ketika kita bicara leadership, sesungguhnya kita harus bicara tentang mission.
Leadership itu adalah sebuah skill untuk seseorang leader menjalankan sebuah mission. Apa yang membuat Nabi begitu hebat leadershipnya? Karena sebuah mission yang sangat hebat, rahmatan lil alamin. Nabi memiliki sebuah cita-cita untuk merubah wajah dunia. Nabi memiliki sebuah cita-cita untuk menyelamatkan umat manusia. Dan Nabi memiliki sebuah prinsip yang hebat, mencintai Allah di atas segala-galanya. Inilah yang zaman sekarang disebut dengan prinsipal. Yang sekarang disebut dengan integrity. Di mana kejujuran tak dapat dibeli. Di mana keberanian tak ada batasnya. Di mana keyakinan itu tidak lagi boleh tergoyahkan. Di manakah yang bisa memiliki atau boleh memiliki hal ini? Nabi Muhammad berbekalkan tauhid. Tetapi yang terjadi saat ini, banyak orang bicara leadership tapi tanpa mission. Mereka boleh bicara leadership tapi tanpa values. Nabi Muhammad SAW sebelum ia merubah wajah dunia, ia melalui dulu 3 tahapan besar. Tahapan pertama, Nabi mengalami masa pencarian di Gua Hiro dari usia 35 hingga usia 40 tahun. Nabi tidak mau terbawa dengan kehidupan jahiliyah di kota Mekah. Nabi tidak mau terbawa untuk menyembah Lata dan Uzza. Nabi berpikir tentang kebenaran dan ia kemudian disitulah dituntun oleh Allah untuk berpikir tentang arti kehidupan. Maka turunlah surat Al-Alaq pada saat itu dan Nabi Muhammad mampu memenuhi atau menerima sebuah jawaban tentang arti kehidupan itu dari 5 pertanyaan besar dalam surat Al-Alaq. Disitulah manusia memahami jati dirinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disitulah manusia memahami akan arti hidupnya. Disitulah manusia memahami untuk apa ia hidup. Inilah yang disebut dengan values, yang zaman sekarang disebut dengan personal values. Setelah itu, barulah memasuki era kedua, era Makkah. Di situ diuji, disakiti, kemudian dihina, dan sebagainya. Disitulah dibentuk tahapan kedua yang disebut dengan integrity, the ultimate integrity, yang disebut tauhid. Dengan 2 hal tadi, yaitu pemahaman tentang arti hidup, yaitu yang didapatkan di Gua Hiro. Arti kehidupan dan tahu tujuan hidup. Kemudian diuji dengan tauhid di kota Mekah. Barulah Nabi hijrah ke kota Madinah, maka disitulah perubahan mulai diciptakan. Artinya apa? Tidak cukup hanya leadership, kemudian tanpa didahului sebelumnya dengan tauhid seperti halnya di Mekah. Dan tak mungkin pula memahami tauhid tanpa ia memahami arti kehidupan, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siapa diri. Yang terjadi saat ini, leadership di Barat, dia langsung saja leadership tapi tanpa personal values. Langsung dia belajar untuk merubah tapi tanpa mengenal jati diri. Yang terjadi adalah Hitler. Hitler hebat leadershipnya tapi tanpa personality. Yang terjadi adalah Stalin, Lenin, atau mungkin pemimpin-pemimpin lainnya. Mereka semua hebat leadershipnya tapi membawa dunia semuanya ke arah neraka jahanam. Oleh karena itu leadership harus dimulai dengan tahapan Gua Hiro, memahami surat Al-Alaq, kedua tahapan Mekah yang memahami tauhid, ketiga barulah merubah wajah dunia dari Madinah mengalahkan Persia, mengalahkan Romawi. Inilah 3 kunci leadership yang kemudian akan dijaga dan dilihat apabila kita pergi haji. Di mana apabila pergi haji dididik bagaimana cara leadership itu. Wukuf, tawaf, lontar jumroh. Ketika wukuf, manusia mengenal jati diri, mengenal siapa sang pencipta. Inilah ketika manusia faham siapa dirinya. This is the first key of leadership. Kedua, dia mampu lontar jumroh, membuang semua kepentingan agar kepentingannya suci, bersih, tak ada kepentingan apapun. Tawaf, disitulah ia hanya menjadikan Allah prinsip hidup, lahir integrity, terakhir baru sa'i, dia berlari Bukit Safa, Bukit Marwah, air Zam-Zam keluar, barulah berjaya merubah wajah dunia. Inilah kunci leadership Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, begitu
Cantik sekali huraian pada malam ini. Kita lihat perkaitan antara soal wukuf, jamrah, tawaf, Hira, Al-Alaq, sampailah kepada Makkah, Madinah dan seterusnya tamadun. Begitulah indahnya saudara leadership Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila menyebut tentang Al-Alaq, saya ingat kepada Iqra, maka ada sedikit hebahan yang ingin kita berikan tentang soal Iqra ini. Untuk makluman kepada saudara, satu expo buku Islam kali kedua akan diadakan di Putrajaya. Justru para penonton dijemput ke expo terbesar buku-buku Islam yang akan berlangsung, ingat, di Presin 3 Putrajaya pada 24 Februari hingga 4 Mac 2012. Akan ada lebih 100 buah booth jualan buku-buku penerbitan Islam akan turut mengambil bahagian. Dan saudara juga dijemput untuk menemui barisan pendakwah tersohor tanah air. Juga dijemput menyertai aktiviti pengisian ilmu di booth Raudah TV9 yang juga akan bersama di dalam expo buku ini. Itu untuk makluman dan wawar. Baik saudara, sebenarnya banyak saya nak tanya kepada Dr. Ari tentang persoalan leadership ini, namun saya kira apa kata kalau kita berzikir dahulu seketika. Kita akan jumpa selepas ini halaqah tak tengok rugi. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami hingga ke saat ini di dalam halaqah istimewa bersempena dengan Maulid Rasul. Dan malam ini kita membincangkan satu tajuk yang begitu istimewa yang boleh menambahkan penghormatan dan kecintaan kita kepada junjungan Nabi SAW, iaitu membicarakan soal leadership Rasulullah, soal kepimpinan, bagaimana rahsia yang dimiliki oleh baginda sehingga baginda menjadi pemimpin yang begitu hebat sekali. Sebelum saya memasuki teratak kita di awal tadi, saya ada bersembang-sembang, berbincang-bincang dengan Dr. Ari dan beliau ada sedikit menyebut-nyebut sambil-sambil mengenai tentang analisis beliau tentang tingkatan pemimpin. Ada yang bagai-bagai. Saya kira elok kalau kita share dan juga kita kongsikan dengan penonton kita malam ini tentang persoalan tingkatan pemimpin itu. Begitu menarik sekali. Silakan doktor. Apabila kita melihat apa definition atau definisi dari leadership, maka satu kata, yaitu influence. Jadi apa kekuatan Nabi Muhammad SAW adalah ability to influence. Ini yang sangat istimewa dan yang menjadi idaman seluruh dunia. Saya mencoba melihat ini dari 5. Nabi Muhammad adalah pemimpin tingkat 5. Pemimpin tingkat 1 adalah pemimpin yang dicintai. Inilah pemimpin yang sesungguhnya harus melalui 5 tahapan tangga ini satu persatu. Dicintai. Saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang Nabi. Ketika itu Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Aisyah. Dia bertanya, "Ya Aisyah, apa pekerjaan Nabi yang belum aku lakukan?" Aisyah mengatakan, semuanya sudah. Satu yang belum, yaitu memberi makan pengemis buta yang ada di pasar itu. Kemudian Abu Bakar datang ke sana dan dilihatlah ada pengemis buta. Kemudian yang dilakukan adalah mencoba mengikuti apa yang Nabi lakukan, memberi makan. Akan tetapi pengemis buta itu, dia menghina Nabi, mengeluarkan kata-kata yang tak baik tentang Nabi. Pada saat itu menangis Abu Bakar. Akan tetapi makanan terus dilanjutkan. Pengemis buta itu mengatakan, "Engkau bukan orang yang biasa memberi aku makan." "Bagaimana engkau tahu?" kata Abu Bakar. "Orang yang memberi aku makan itu, dia memberi makan dengan lemah lembut, dengan santun, dan makanan itu telah dihancurkan sebelum dimasukkan ke mulutku hingga aku mampu menelannya." Menangis pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Wahai pengemis buta," dia Yahudi, "tahukah engkau bahwa orang yang memberimu makan itu telah meninggal dunia? Dan dialah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis pengemis buta itu, dan kemudian dia bersahadat, meminta untuk sahadat. Inilah tingkatan satu nabi yang disebut dengan dicintai. Tingkatan kedua, Nabi Muhammad dipercaya. Inilah tingkatan yang sukar kita juga lakukan. Pada saat itu orang-orang di Mekah sudah hampir berperang, begaduh. Karena siapakah yang paling merasa cocok untuk memindahkan Hajar Aswad? Pada saat itulah mereka sedang discussion siapa yang paling cocok. Kemudian mereka mengatakan itu Nabi Muhammad yang boleh memutuskan. Nabi ambil sorban, kemudian dihamparkan sorban itu. Nabi ambil batu Hajar Aswad, dan kemudian pemuka Quraisy mengambilnya. Disitulah Nabi dijuluki Al-Amin, orang yang dipercaya. Dua tingkatan ini menjadi syarat seorang leaders. Pertama, ia dicintai. Karena tak mungkin kita boleh menjadi seorang leader tanpa dicintai. Dan tak mungkin kita boleh menjadi seorang leader tanpa mencintai orang yang dipimpin. Nabi melalui tahapan ini. Tahapan kedua adalah integrity. Kemudian ia dipercaya. Tahapan ketiga, ia diikuti karena ia senantiasa menolong. Tahapan keempat, pelapis. Ada penerus-penerusnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian pada saat itu Nabi ditanya siapakah orang yang paling mulia si Allah. Kemudian pada saat itu pula mereka mengatakan, oh tentu para malaikat. Nabi mengatakan bukan. Lantas siapa? Para sahabat mengatakan, oh tentu kami. Oh tentu saja engkau dekat. Nabi menjawab, mereka adalah orang yang lahir setelah aku dan tidak pernah menemui aku, tapi mereka sangat mencintai diriku. Mendengar itu sambil menangis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pemimpin tahapan keempat, yaitu pemimpin yang memiliki pelapis. Dan the last one, dia pemimpin abadi. Hasil riset yang dilakukan oleh Jim Collins dalam bukunya yang disebut dengan Go to Great, untuk meriset dari 540 perusahaan syarikat dalam Fortune 500. Ia mengatakan bahwa ciri pemimpin abadi adalah mereka yang sangat rendah hati, tapi ia tidak mementingkan kepentingan dirinya. Apabila melihat riset ini, inilah yang sesungguhnya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Saat terakhir Nabi Muhammad SAW akan meninggal dunia, ia mengatakan, siapa yang dulu pernah aku sakiti? Katakan. Kemudian salah seorang sahabat berdiri dan mengatakan, aku. Apa yang terjadi? Tongkatmu mengenai belakangku. Kalau begitu balaslah aku. Bayangkan, ia seorang nabi, seorang rasul, seorang panglima perang Uhud, perang Badar, dan seorang pemimpin negara yang menguasai wilayah Timur Tengah yang sanggup melakukan hal itu. Inilah bukti bahwa syarat pemimpin abadi yang kelima bukan dirinya yang dipentingkan, bukan harga dirinya yang dipentingkan, tapi yang dipentingkan adalah mission untuk membangun ummah. 5 tahapan inilah yang dimiliki oleh Nabi. Sekarang, apakah kita sanggup memilikinya? Mudah-mudahan kisah ini adalah sebuah kisah yang tentu saja harus kita coba ikuti. Bukan hanya pemimpin yang dicintai, bukan hanya dipercaya, diikuti, pelapis, tapi jadilah pemimpin abadi yang berjuang untuk ummah. Terima kasih Dr. Hari. Bagaimana kita melihat indahnya kisah-kisah Rasulullah SAW. Dr. Hari telah berjaya membawa kita merentas ke relung masa
duduk di dalam terowong perjalanan melihat kembali sirah Rasulullah. Begitu indah sekali perjalanan pada malam ini. Baiklah, saya nak pergi kepada Ustaz Tarmizi barangkali. Sebelum kita nak tanya lagi kepada Dr. Ari barangkali, adakah apa-apa ayat yang barangkali kita nak kaitkan dengan tajuk kita pada malam ini? Silakan. Terima kasih sahabat yang dikasihi Dr. Ari, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk meneruskan pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala, pedoman buat kita, iaitu daripada Al-Quranul Karim. Saya kira ayat ini juga berkenaan dengan kepimpinan. Mudah-mudahan dapat bagi manfaat kepada kita, iaitu dari surah Ali Imran ayat 159. Sama-sama kita hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu, wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan perperangan dan soal-soal keduniaan itu. Kemudian apabila engkau telah berazam sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sadaqallahul azim. Amat benarlah firman Allah Ta'ala itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Begitulah saudara, ayat yang dibacakan oleh saudara Tarmizi sebentar tadi, yang sebenarnya kalau kita benar-benar hayati sebab nuzul kenapa diucapkan, nescaya menitis air mata kita membaca kisah di sebalik turunnya ayat sebentar tadi. Baiklah, kita akan banyak lagi nak bincangkan tentang soal leadership ini. Namun saya kira apa kata kalau kita berzikir dulu seketika, insya-Allah kita akan jumpa selepas ini halaqah tak tengok rugi. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami walaupun kita sudah pun berada di penghujung pertemuan sebenarnya pada malam ini. Berada dalam program Halaqah istimewa sempena dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengambil kesempatan untuk buat satu hebahan akan sempena dengan forum program Maulid Rasul, akan diadakan satu forum sempena dengan Maulid Rasul bertempat di Masjid Al-Hidayah di Taman Melawati pada 25 Februari 2012, insya-Allah hari Sabtu. Masanya selepas daripada solat maghrib. Ahli-ahli panelnya begitu hebat sekali. Yang pertamanya Ustazah Nur Hafizah Musa dan juga Al-Fadhil Ustaz Ahmad Hussam, Datuk Syekh Badruddin, dengan penampilan khas dan istimewa oleh Syekh Abdul Karim Omar Fatani Al-Maki. Ingat 25 Februari ini hari Sabtu
Selepas pada maghrib bertempat di Masjid Al-Hidayah Taman Melawati, insya-Allah. Baik, kita nak terus pergi kepada tetamu kita malam ini, Dr. Ari ya. Barangkali kita bercerita tentang leadership malam ini. Kita nak aplikasikan kepada masyarakat bagaimana kita nak membangunkan nilai, values yang ada pada leadership dalam diri suami, isteri, masyarakat terus sampai ke peringkat CEO-nya, insya-Allah. Silakan. Sesungguhnya ketika kita bicara leadership start with me. Artinya kepemimpinan itu dimulai dari diri sendiri, kemudian kepada keluarga, kepada lingkungan, baru kepada masyarakat luas. Mari kita lihat bagaimana Nabi ketika dengan istrinya. Ketika Nabi Muhammad SAW, dia pulangnya larut malam, istrinya sudah tertidur. Maka Nabi rela tidur di depan pintu dan tidak membangunkan istrinya. Kita bayangkan, inilah yang dinamakan heart leadership atau pemimpin dengan hati. Akan tetapi saat ini yang terjadi bahwa kita lebih banyak ikuti leadership yang ada dari luar, dari barat misalnya. Contoh, kita begitu kagum dan bangga dengan leadership yang dilakukan oleh Nelson Mandela di Afrika Selatan. Hingga pertandingan football pun kelas dunia di Afrika Selatan, di tempatnya Nelson Mandela. Karena ia mampu memaafkan orang yang dulu memasukkan ia ke dalam penjara. Tapi kita lupa kisah Futuh Mekah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW yang pernah dilempari batu, sahabat-sahabatnya dibunuh, termasuk Hamzah yang dibelah badannya, kemudian jantungnya dimakan oleh Hindun. Ketika Futuh Mekah, Mekah pada saat itu sudah dikuasai oleh pasukan Nabi Muhammad. Takut penduduk kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy. Mereka takut akan dibalas oleh para sahabat-sahabat Nabi yang sudah menguasai. Sesuatu yang luar biasa, yang lebih hebat dari kisah Nelson Mandela. Nabi Muhammad memaafkan orang-orang yang membunuh para sahabat, termasuk Hindun yang membunuh Hamzah. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang memasuki rumah Abu Sofyan aman? Menangis itu orang-orang kafir Quraisy. Melihat keagungan dan kemuliaan hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada saat itulah Abu Sofyan, ia bersahadat memasuki agama Islam. Hindun yang memakan jantung Hamzah, yang pernah berjanji, yang mengatakan, saya tidak akan pernah masuk Islam. Dia pun dimaafkan oleh Nabi dan memeluk agama Islam. Hindun ditanya, Hindun, engkau dulu berjanji untuk tidak masuk Islam. Kenapa engkau masuk Islam? Hindun mengatakan, bukan aku masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke dalam hatiku. Bayangkan, manusia yang luar biasa ini. Inilah uswatun hasanah. Cinta, kasih sayang, memaafkan kepada orang yang memusuh, yang membunuh Hamzah sekalipun Hindun. Memaafkan Abu Sofyan kepada orang-orang yang jelas ingin membunuh. Bahkan memaafkan Yahudi yang mengatakan dirinya gila. Inilah yang harus dicontoh oleh kita semuanya, umat Islam di seluruh dunia. Seandainya sifat uswatun hasanah ini dimiliki oleh semua orang-orang Islam di Malaysia, menyayangi, mengasihi, dan menunjukkan kata-kata yang halus. Jangankan kepada sahabat sesama umat Islam, kepada musuh pun Nabi begitu pemaaf.
Inilah yang harus ditunjukkan. Apa yang kita contohkan sekarang, kita bahkan berkata begitu kasar kepada sesama umat Islam. Kita bahkan berkata begitu menyakitkan kepada saudara yang sama-sama sholat 5 waktu. Kalau sekiranya Nabi Muhammad melihat ini, yang pernah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah wada yang terakhir, yang mengatakan semua Islam adalah bersaudara. Inilah yang ditunjukkan di malam Maulidur Rasul. Cintai sama, apalagi semua sama-sama umat Nabi Muhammad yang hidup di Malaysia. Sayangi semua. Niscaya Allah turunkan rahmat dan barokah. Islam akan jaya kembali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Begitulah saudara, indahnya kutipan kata-kata daripada tetamu kita malam ini, Dr. Ari Ginanjah, menggambarkan tentang kehebatan kepimpinan Rasulullah. Sememangnya baginda Rasulullah dari sudut kepimpinannya, dengan ungkapan kata yang indah kita katakan kepada baginda, cerdiknya penyambung lidah, beraninya pelapis dada, alimnya tempat berfatwa, bijaknya tempat beramanah, sabarnya tempat mengadu, adilnya tempat bertimbang, benarnya tempat berpijak, bijaknya tempat berguru, teladannya tempat meniru, karam di laut jadi pelampung, panas di darat jadi penaung, basah di hilir jadi penudung, patah di hulu jadi penyambung. Begitulah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halakah mengucapkan ribuan terima kasih khusus kepada tetamu kita yang bahagia, Dr. Ari Ginanjah Agustian, tokoh pelatihan sumber daya manusia yang sudi hadir dan singgah di teratak kita malam ini, dan juga pastinya kepada rakan kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman, qari kita pada malam ini. Dan begitu juga terima kasih kepada saudara para penonton sekalian yang sudi daripada awal hingga ke saat ini bersama dengan kami. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan bertemu di lain kesempatan. Kami berdoa agar tajuk leadership Rasulullah pada malam ini menambahkan kesayangan, kecintaan, penghormatan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Niscaya kau akan berjumpa dengan Rasulullah.